Abdul Haris, saya semester 3 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cakupan-cakupan dalam filsafat. Nah, baik, di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian filsafat, yang kedua tokoh-tokoh dari filsafat, terus yang ketiga atau yang terakhir yaitu aliran-aliran dari filsafat tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa yang saya sebutkan tadi. Nah, baik, yang pertama ada pengertian dari filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya damai. Nah, jadi filsafat adalah cinta akan kedamaian. Nah, baik, yang kedua ada tokoh-tokoh dari filsafat. Nah, yang pertama ada Wittgenstein. Nah, Wittgenstein ini yang merintis filsafat bahasa biasa dalam judul bukunya yaitu Philosophical Investigation. Nah, ia mengenal filsafat bahasa dari tata permainan bahasa. Nah, yang kedua ada Gilbert Wright. Gilbert Wright ini adalah salah satu filsuf yang mendukung pemikiran tentang filsafat bahasa biasa. Dalam judul bukunya yaitu Teori Deskripsi Kebodohan. Nah, pemikirannya seringkali dipakai untuk menjadi kunci permasalahan baik dalam ruang lingkup filsafat maupun di luar lingkup filsafat. Nah, baik, terus tokoh yang ketiga itu ada Augustine. Nah, Augustine ini adalah salah satu filsuf yang menolak pemikiran filsafat bahasa biasa bahwa bahasa itu harus menggunakan logika. Dalam judul bukunya atau dalam gagasannya yang berjudul How to Think with Word, yang diterbitkan pada tahun 1962. Nah, buku ini ia ajarkan di Universitas Oxford, Inggris, karena ia adalah salah satu dosen dari universitas tersebut. Nah, baik, yang keempat ada itu John Searle. Nah, John Searle ini salah satu filsuf atau salah satu murid dari Augustine yang mengembangkan pemikiran Augustine dengan judul bukunya yaitu Speech Up yang diterbitkan pada 1996. Nah, baik, itu beberapa dari tokoh-tokoh filsafat tersebut yang saya jelaskan bahwa pemikiran-pemikiran mereka yang dituangkan dalam beberapa buku. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dari filsafat. Nah, ada 3 aliran dari filsafat. Yang pertama autonomisme logis, terus yang kedua positivisme logis, terus yang ketiga filsafat bahasa biasa. Nah, yang pertama autonomisme logis ini berasal dari kata Yunani yaitu atom. Atom itu sesuatu yang tidak bisa dipotong atau tidak bisa dibagi lagi. Nah, di dalam autonomisme logis terdapat 2 filsuf yaitu Russell dan Wittgenstein. Nah, dari kedua filsuf tersebut terdapat perbedaan, tetapi kalau dipandang secara filsafat mereka terdapat persamaan yang signifikan. Nah, baik, filsuf yang pertama yang memukakan tentang autonomisme logis yaitu Bertrand Russell. Bertrand Russell ini sangat berkaitan erat dengan tujuan filsafat yang dikembangkannya. Sehingga menurutnya bahwa filsafat itu tugasnya untuk menganalisis atau mengkaji tentang logis dan sintesa logis. Nah, baik, yang kedua ada Wittgenstein. Nah, Wittgenstein ini terdapat 2 periode. Yang periode pertama yang disebut Wittgenstein A yang dikenal dengan judul bukunya Tristatus Logis Philosophical. Nah, yang kedua atau periode yang kedua yaitu dikenal dengan judul bukunya yaitu Philosophical Investigation. Nah, aliran yang kedua yaitu positivisme logis. Nah, positivisme logis ini menjelaskan bahwa dalam kaum atau dalam suatu kelompok harus berpikir positif sehingga menyelesaikan masalah secara dan menjawab secara ilmiah. Nah, baik, terus yang ketiga, aliran yang ketiga adalah filsafat bahasa biasa.
Tokoh analika bahasa yang dianggap sebagai perintis aliran filsafat bahasa biasa adalah yaitu Wittgenstein. Setelah sukses besar yang dicapai melalui karya Tristatus, akhirnya ia menyadari bahwa bahasa harus menggunakan logika. Nah, baik, itu beberapa tentang filsafat yang saya jelaskan. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, baik, jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.